Shalom, diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hati kita. Di hari yang indah ini, kita boleh ada itu semua karena cinta kasih Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman yang terambil dari Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-27. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27, yang berbunyi demikian, ketekunan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Firman Tuhan yang sangat indah di hari ini, saya mau mengatakan bahwa selagi masih bisa beribadah, beribadahlah terus kepada Tuhan. Kita mau beribadah di gereja, atau kita mau beribadah di rumah, atau kita mau beribadah di mana saja. Berbicara mengenai beribadah tidak mengenal tempat atau ruangan atau bentuk. Tapi namanya ibadah, itu kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di tempat kerja kita pun kita bisa beribadah. Dimanapun kita bisa beribadah. Berbicara mengenai beribadah bukan hanya di gereja, tapi dalam ruang lingkup pekerjaan saudara, saudara juga harus beribadah dengan cara menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Dan di ayat yang ke-25 dengan jelas mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sudah jelas bahwa ibadah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan saja kita datang ke ibadah untuk membawa permasalahan kita, tapi kita datang ke tempat ibadah juga harus membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan pada saat kita beribadah minggu, kita harus selalu mengucap syukur bahwa Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Ada banyak orang sudah mulai kering dalam beribadah, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini. Kalau kita melihat sekarang gereja-gereja sudah mulai kosong, orang sudah mulai khawatir, orang sudah mulai takut. Tapi hanya saya mau mengatakan, tetaplah beribadah. Saudara beribadah di rumah, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh. Atau saudara beribadah di gereja, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena akan datang waktunya kita tidak bisa lagi menyembah Tuhan dengan baik. Penghakiman akan dimulai daripada rumah Tuhan. Anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita akan menghadapi semua hal yang dinamakan penghakiman itu. Tapi kita harus selalu mempertahankan iman kita. Yang kedua, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar, yang sudah kita mengerti, jangan pernah kita mengabaikan firman itu. Berjalanlah di jalan yang benar, turutilah firman Tuhan. Kalau engkau berjalan di jalan yang benar, saya percaya apa saja engkau perbuat, Tuhan pasti buat berhasil. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan dan perintah Tuhan, hidupnya selalu akan diberkati. Biarpun dia menghadapi masalah, tapi tetap Tuhan akan memberikan dia jalan keluar dalam hidupnya. Dan yang ketiga, tapi yang ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tuhan tidak memilih siapa dia. Kalau dia menuruti firman Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, yaitu surga. Tapi kalau dia tidak menuruti kehendak Tuhan dan firman-Nya, karena firman adalah perkataan Allah sendiri, dan firman adalah Yesus sendiri. Karena sudah jelas dalam kitab Yohanes, firman itu menjadi manusia. Kita harus percaya bahwa tanpa firman ini kita tidak bisa apa-apa. Firman ini saja yang bisa membawa kita
kepada hidup yang kekal. Bukan hanya kita hidup di bumi ini, tapi pada saat kita meninggal, kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Asal saja kita taat kepada firman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menuruti kebenaran firman, supaya pada saat Tuhan datang yang kedua kali, kita boleh bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Biarlah firman hari ini boleh mengajarkan kita. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, banyak sekali orang sudah mulai khawatir karena keadaan COVID-19 ini membuat semua ekonomi dunia anjlok. Tapi saya mau berkata, keadaan dunia boleh susah, tapi kita selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan khusus bagi orang-orang yang selalu berharap dan berserah kepadanya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang-orang yang hidup menurut firman-Nya. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang menaati firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, biarpun ada badai masalah apapun, kita akan melihat hidup kita diberkati dengan luar biasa. Biarpun di saat kita menghadapi virus ini, pandemi ini, tapi tetap peganglah Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan melindungi saudara selalu. Percayalah dengan iman, dan itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup